akal, otak bentuknya sama semua. Tapi bisa berapa juta memori, kesedihan, cinta, amarah, rindu ada di sana semua. Siapa yang menciptakan sistem kerja otak seperti itu? Allah. Itu baru nikmat satu, otak, akal ya Pak. Nikmat mata untuk melihat. Ini ada 1,3 juta kabel di mata kita. Dan Allah bisa ambil itu sifat. Tadi ya matanya bisa melihat, Allah ambil sifatnya. Karena mata ini sebetulnya nggak bisa melihat tanpa izin Allah. Melihat itu sifatnya Allah. Mata nggak punya sifat. Berapa banyak hari ini orang punya mata, matanya terbuka tapi nggak bisa melihat. Berapa banyak kita melihat orang yang punya telinga tapi telinganya nggak bisa mendengar. Berapa banyak hari ini kita melihat orang yang punya mulut, punya lisan, punya lidah tapi dia tidak bisa bicara. Berapa banyak kita melihat orang yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Karena berjalan itu sifatnya Allah. Allah yang memperjalankan. Kaki tidak bisa berjalan tanpa izin Allah. Nanti di yaumil mahsyar hadirin mulai ada yang berjalan dengan mukanya, bukan dengan kaki. Ada makhluk Allah di dunia ini nggak punya kaki, tapi bisa jalan. Pernah lihat nggak Bu? Apa? Ular, cacing, nggak ada kakinya, bulut, cepat jalan itu. Berarti yang memperjalankan siapa? Allah, bukan kaki. Kita nggak yakin sama Allah hari ini Pak, yakin sama uang, duit. Kita salah cara berbicara hari ini, salah cara berpikir, salah cara mendengar, cara melihat, nggak pandai menggunakan mata, nggak pandai cara menggunakan telinga, nggak tahu bagaimana cara menggunakan mulut, menggunakan akal. Sebagian besar manusia hari ini berpikir kalau dia nggak punya benda-benda, kalau dia nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya kendaraan, nggak punya motor, bagaimana bisa bahagia? Kalau saya nggak punya perhiasan, bagaimana bisa bahagia? Itu keyakinan yang keliru, itu keyakinan yang salah. Sebagian besar kita hari ini mengatakan kalau saya nggak punya duit, bagaimana saya bisa beli mobil? Bagaimana saya bisa punya rumah? Uang nggak punya. Itu pun keyakinan yang salah. Hampir semua manusia hari ini berkeyakinan kalau saya nggak bekerja, saya nggak berdagang, saya nggak ke toko, saya nggak ke sawah, saya nggak ke kantor, bagaimana bisa saya dapat duit? Yakin toko bisa mendatangkan uang, itu kemusyrikan. Yakin uang bisa mendatangkan benda, mendatangkan rumah, mobil, itu pun kemusyrikan. Yakin benda, rumah, mobil, kendaraan dan sebagainya bisa mendatangkan kebahagiaan, itu pun kemusyrikan. Mestinya kita perbaiki cara bicara kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa membahagiakan kita. Selain Allah tidak bisa membahagiakan. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala kuasa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda, dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan motor atau tanpa motor. La ilaha illallah. Mestinya kita hari ini berkata hadirin mulia, dialah Allah yang memberi aku mobil. Dialah Allah telah mendatangkan aku rumah, yang memberikan aku kendaraan dan perhiasan, bukan uang. Selain Allah tidak bisa mendatangkan benda-benda, selain Allah tidak bisa mendatangkan rumah, selain Allah tidak bisa memberi saya mobil. Hanya Allah yang bisa memberi saya mobil. Allah kuasa memberi saya mobil dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu memberikan saya rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu memberikan saya perhiasan emas, intan, berlian dengan uang atau tanpa uang. La ilaha illallah. Mesti kita perbaiki cara bicara kita, bahwasanya mendatangkan uang itu siapa? Allah, bukan toko, bukan kantor, bukan sawah, bukan ladang, bukan pekerjaan. Sehingga berapa banyak hari ini orang yang jatuh dalam kemusyrikan gara-gara dia berkata, kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Kalau saya nggak punya toko, saya dapat duit dari mana? Dia yakin tokonya mendatangkan rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Hanya Allah yang bisa memberi kita uang, selain Allah tidak bisa memberi uang. Allah mampu memberi kita uang hadirin mulia dengan toko atau tanpa toko, dengan kantor atau tanpa kantor, dengan pekerjaan atau tanpa pekerjaan. La ilaha illallah. Terus kenapa kita bekerja? Kalau memang Allah yang menyembuhkan, kenapa saya harus makan obat? Ternyata makan obat itu, bekerja itu adalah perintah Allah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada hubungannya dengan hasil. Tidak ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki. Nggak ada hubungannya. Kalau ada yang kerja keras duitnya banyak hari ini. Ya Pak. Kalau memang ada hubungan rezeki, uang dengan kecerdasan, yang sekolahnya tinggi, S3, kaya-kaya semua.
Saya punya teman di Bali, Masya Allah. Membaca nggak bisa, tulis nggak bisa, SD nggak tamat. Harta dia Masya Allah. Dia punya rumah 2, satu rumahnya dia orang tawar $2 juta dia nggak jual. Berapa harga? 24 M. Itu rumah satu rumah. Dia punya 2 rumah. Anak buah dia semua S2, S3, luar negeri semua. Dia nulis cek pun nggak bisa. Orang datang, bang, ini berapa harga? Kau tulis sendiri. Dia suruh tulis sendiri. Nggak ada hubungannya Pak dengan sekolah, dengan kecerdasan. Siapa yang memberikan duit? Allah. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, namun meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab itu haram, namun yakin kepada asbab syirik. Kita sakit nih, kita nggak berobat, kita berdosa Pak. Ketika kita makan obat, kita yakin obat yang menyembuhkan dosanya lebih besar, syirik. Jadi bagaimana orang beriman? Semakin sungguh-sungguh dia bekerja, semakin yakin dia Allah lah yang memberi rezeki. La ilaha illallah.